Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjuang itu harus, tapi jangan bodoh seperti semut yang rela mati di dalam gelas kopi hanya demi yang manis. Kalimat ini sederhana, tapi penuh makna. Pernah nggak kita merenungkan betapa banyak orang yang hancur bukan karena mereka tak berjuang, tapi karena mereka berjuang dengan cara yang salah. Coba bayangkan seekor semut. Dia mencium aroma manis dari kopi. Dia berjalan mendekat, tertarik oleh godaan manis itu. Tapi dia nggak tahu bahwa di balik manisnya kopi itu ada bahaya yang mengintai. Karena gelas itu terlalu dalam, dindingnya licin. Jadi begitu dia masuk, tentu dia nggak bisa keluar. Dia pun tenggelam, mati. Jadi bukankah ini gambaran yang sangat mirip dengan manusia? Kita sering mengejar sesuatu yang tampak manis, seperti kekayaan, cinta, jabatan, popularitas, tanpa berpikir panjang, tanpa pertimbangan, tanpa strategi. Akhirnya kita jatuh, kita tenggelam, kita lelah, dan parahnya lagi kita menyalahkan takdir. Padahal masalahnya bukan pada perjuangan kita, tapi pada cara kita memperjuangkannya. Nabi Muhammad SAW adalah sosok pejuang sejati, tapi perjuangan beliau selalu dibarengi dengan ilmu, hikmah, dan strategi. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqan, yaitu profesional, sungguh-sungguh, dan tepat." Hadis ini bukan hanya tentang semangat, tapi juga tentang kualitas perjuangan. Allah tidak hanya ingin kita berjuang, tapi juga ingin kita berjuang dengan cara yang benar. Itqan berarti berjuang dengan cerdas, terarah, dan tidak sembrono. Ini adalah peringatan agar kita tidak seperti semut dalam kopi, yang hanya tergoda oleh manisnya tujuan, tanpa berpikir apakah jalannya benar atau tidak. Jadi sebenarnya di dunia ini ada dua tipe pejuang. Yang pertama, pejuang cerdas. Mereka yang tahu apa yang diperjuangkan, mengukur kemampuan, membuat strategi, siap dengan risiko, dan menyesuaikan langkah yang realita. Mereka tahu bahwa tujuan tidak menghalalkan cara. Mereka tidak mengorbankan prinsip hanya untuk hasil yang cepat. Yang kedua, pejuang bodoh. Mereka yang asal semangat, yang penting bergerak, yang penting terlihat sibuk. Mereka mengejar mimpi tapi tanpa arah, seperti semut dalam kopi, tertarik oleh kenikmatan, tapi tak sadar bahwa itu pun bisa jadi jebakan. Terkadang perjuangan tanpa akal sehat bisa lebih berbahaya daripada tidak berjuang sama sekali. Banyak orang hancur bukan karena mereka malas, tapi karena mereka nekat tanpa perhitungan. Kita bisa belajar dari banyak tokoh dunia tentang pentingnya perjuangan yang cerdas. Misalnya, Sun Tzu dalam The Art of War mengatakan, strategi tanpa taktik adalah jalan paling lambat menuju kemenangan. Taktik tanpa strategi hanyalah kebisingan sebelum kekalahan. Juga Albert Einstein, dia bilang, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Jadi kutipan ini menegaskan jangan terus-menerus mengulang pola perjuangan yang sama kalau ternyata hasilnya selalu gagal. Coba kita belajar dari kisah ini. Ada seseorang yang selama bertahun-tahun berjualan online. Dia berjuang keras, tidur larut malam, bangun pagi-pagi, membalas chat pelanggan, mengemas barang, promosi setiap hari, tapi hasilnya tetap minim. Setelah ditelusuri, ternyata masalahnya adalah dia tidak pernah belajar digital marketing. Dia tidak tahu cara menarget iklan. Dia tidak tahu produk yang dia jual sudah terlalu banyak pesaingnya. Dia hanya semangat, tapi tidak punya arah. Lalu ada pembisnis lain, dia juga memulai dari nol, tapi sebelum berjualan, dia belajar riset pasar, menganalisis pesaing, memahami algoritma media sosial, membuat brand yang kuat. Dalam waktu yang lebih singkat, ia bisa berhasil.
bukan karena keberuntungan, tapi karena perjuangan cerdas. Lalu bagaimana caranya agar kita tidak seperti semut dalam kopi? Pertama, perjelas tujuan. Tanyakan apa sebenarnya yang aku kejar dan kenapa. Jangan kejar hanya karena ikut-ikutan. Yang kedua, lengkapi diri dengan ilmu. Belajar, baca, tanya. Jangan merasa cukup hanya karena pengalaman. Yang ketiga, evaluasi terus-menerus. Apakah cara yang kita lakukan masih relevan? Apakah kita harus mengubah strategi? Jadi ini harus dievaluasi. Yang keempat, jangan takut mundur. Mundur bukan berarti gagal. Karena mundur adalah bagian dari strategi untuk melompat lebih jauh. Yang kelima, ini juga menjadi kuncinya dan tidak boleh dilupakan, yaitu doa dan tawakal. Setelah semua usaha dilakukan, jangan lupakan kekuatan spiritual. Doa bukan hanya bentuk harapan, tapi sumber kekuatan. Jadi berjuang itu harus, tapi jangan bodoh seperti semut yang rela mati di dalam gelas kopi hanya demi yang manis. Jangan biarkan semangat membutakan kita. Jangan biarkan optimisme membuat kita menutup mata dari kenyataan. Semangat itu penting, tapi akal yang sehat lebih penting. Ingatlah hadis Rasulullah, Allah mencintai pekerjaan yang dilakukan dengan itqan, dengan sungguh-sungguh. Jadi hari ini mari kita evaluasi lagi perjuangan kita. Apakah kita sedang mendaki gunung atau justru tenggelam dalam kopi? Oke, baik, semoga ulasan ini bermanfaat. Dari saya sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Salam nasihat.